Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, serta bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku pecinta lantaran SMTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah SWT bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali ya di channel lantaran SMTV. Semoga bermanfaat sambil menikmati macetnya di jalan ya, jalan raya macet. Lah ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya, sebenarnya pertanyaannya sama, cuma dari beberapa saudara kita ya. Ya tentunya masih tentang hajat, masih mempertanyakan hajat, yang katanya sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu, tapi sampai detik ini kenapa juga tidak kunjung terkabul ya, sepertinya tidak dijawab oleh Allah. Itu kenapa? Banyak sekali di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan saudaraku ya, banyak sekali penjelasan di sana kenapa hajat tidak terkabul ya. Salah satunya ya mungkin karena hubungan Anda dengan Allah kurang baik, hubungan Anda dengan orang tua Anda kurang baik, dan juga hubungan sama manusia khususnya itu kurang baik ya, pada teman, saudara, rekan, kerja dan lain sebagainya itu kurang baik. Kurang baiknya di mana? Ya kadang yang namanya manusia itu kadang timbul rasa iri, rasa sirik, dan kadang juga malah timbul rasa dengki. Itu saudaraku ya, itu juga sangat menghambat yang namanya hajat. Jadi kalau kita punya keinginan, kita punya hajat ya, itu harusnya kita tuh benar-benar mempersiapkan diri dulu sebelum mengamalkan yang lain, seperti ajian, seperti mantra, wirid, doa-doa lainnya ya. Itu kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan bagaimana? Yang kita siapkan tuh harus kita berusaha untuk membersihkan hati kita ya. Hati kita bersihkan, jangan sampai masih terselip dalam hati kita itu ada rasa iri, rasa dengki, rasa benci sama orang ya, jangan sampai. Jadi kita anggap misalkan ada kawan berbuat salah sama kita, udah kita maafkan. Kalau kita yang punya salah sama kawan ya kita bergegas minta maaf ya. Jadi orang yang minta maaf itu adalah orang yang hatinya luas. Orang yang mau minta maaf itu adalah kesatria. Orang yang mau minta maaf duluan itu orang yang sangat hebat. Dan jarang sekali ditemukan. Karena apa? Karena sekarang tuh banyak mikir gengsi. Loh saya nggak salah, loh saya benar, kenapa saya harus minta maaf duluan? Nah itu gengsinya itu kita singkirkan dulu, kita kesampingkan dulu gengsinya ya, kita utamakan, kita bersihkan hati kita. Jadi udah gak usah mikir mau benar mau salah ya, kita berbuat baik aja sama orang. Begitu saudaraku ya. Dan selain itu juga yang sangat penting sekali ya, supaya hajat kita itu terkabul, supaya hajat kita itu mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau kita punya hajat, mau mengamalkan sesuatu, entah itu mantra ya, entah itu wirid atau itu ajian. Nah yang kita persiapkan dalam hati kita, jangan semata-mata kita mengamalkan amalan tersebut tuh hanya karena ingin mendapatkan hajat kita. Jangan saudaraku. Jadi yang lebih utama yang harus kita awalkan ya, kita utamakan ya, itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ridhonya Allah, kita mengharap belas kasihannya Allah dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak istighfar dulu saudaraku. Jadi istighfarnya kita perbanyak ya, yang merasa muslim, muslimah, istighfarnya dibanyakin. Mohon ampun sama Allah ya. Kalau Allah sudah ngampuni kita, nggak ada tuh yang kayaknya yang nggak dikabulkan oleh Allah. Allah tuh mengabulkan doa hambanya, memberi kecukupan kepada hambanya ya, mengabulkan hajat-hajat hambanya itu dengan berbagai macam cara ya. Dan rencana Allah itu lebih bagus daripada yang kita rencanakan.
Sering juga saya sampaikan kan, kenapa Allah tidak mengabulkan kalau kita memang benar-benar orang yang dalam tanda kutip kita orang baik. Nah, misalkan kita orang baik, berbuat dosa enggak? Jarang. Ya. Maksiat jarang. Punya salah sama orang jarang juga. Ibadahnya rutin, khusyuk, ya 5 waktunya enggak pernah ditinggal, istighfarnya banyak, sholawatnya banyak, Al-Qur'annya tiap hari pasti dibuka, dan dibukanya juga dibaca, diamalkan, ya tidak hanya dibuka saja terus tutup lagi, enggak. Itu semua sudah dilakukan dan kita sudah, ya bukan merasa, tapi kita istilahnya merasa apa ya, bukan merasa kita orang yang paling baik, itu tidak, tapi dalam hati kita kan bisa menilai diri kita sendiri, kita itu orang yang tipenya bagaimana, kita itu orang yang baik atau orang yang banyak dosa, kan kita sendiri yang tahu, kita sama Allah. Jadi kalau kita sendiri dalam hati kita, ya saya sudah menjalankan semua yang Allah perintah, ya istighfar saya juga nggak pernah henti-hentinya, ya sedekahnya, bacaan Al-Qur'annya, wiridnya, ya semua sudah saya jalankan. Tapi kenapa kok hajat saya ini nggak terkabul, belum juga terwujud? Lah, itu ada beberapa kemungkinan juga, saudaraku. Jadi bisa juga karena memang hajat yang saudara inginkan itu bukan yang terbaik buat saudara, gitu intinya. Jadi Allah nggak ridho, Allah nggak suka dengan hajat saudara. Misalkan hajat tersebut dikabulkan oleh Allah, nanti akan membawa dampak yang tidak baik, ya. Misalkan yang ingin minta kaya, ingin minta mobil, ingin minta rumah yang mewah, nanti mungkin dikhawatirkan oleh Allah kalau ini dikasih, Allah sudah yakin, mungkin ya, Allah yakin bahwa nanti saudara malah jadi sombong, malah jadi semakin besar kepala dan lain sebagainya. Makanya Allah tunda dulu untuk mengabulkan hajat saudaraku. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar siap, ya. Kita benar-benar siap dan Allah percaya, lah itu pasti dikasih suatu saat, saudaraku, ya. Dan jangan bersedih, jangan berkecil hati, bahwa yang namanya doa yang baik, doa yang bagus itu kadang memang tidak selalu langsung dikabulkan oleh Allah, tapi kadang ditunda dulu besok, kadang ditunda esoknya lagi, mungkin tahun depan, dan mungkin karena saking sayangnya Allah dikasih nanti di akhirat. Itu bisa, saudaraku, ya. Dan ada juga, ya, yang punya hajat tuh, yang masih jomblo-jomblo pengen punya pasangan, belum juga terkabul, belum juga terwujud, padahal sudah mengamalkan beberapa ajian, sudah mengamalkan beberapa ilmu, ya, dan targetnya juga sudah ada, syarat-syaratnya lengkap, sudah dijalankan semua, tapi sama sekali belum ada jawaban Allah, ya. Allah belum menjawabnya. Itu kenapa? Juga seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saudaraku, mungkin pasangan yang Anda tuju, target yang Anda tuju itu bukan yang terbaik buat saudara, begitu. Jadi Allah itu akan memberikan yang terbaik buat hambanya, ya. Buat hamba yang bagaimana? Hamba yang taat, hamba yang bertakwa, hamba yang bersabar. Kalau kita bersabar sama Allah atas ujian Allah, apa yang diberikan Allah itu kita syukuri, insya Allah, saudaraku, ya. Insya Allah Allah itu akan memberikan yang lebih baik, Allah akan memberikan yang terbaik, ya. Misalkan kita punya target si A, ini sudah disarati macam-macam, ya, ditirakati macam-macam, tapi belum juga terkena, belum juga tersentuh hatinya. Jangankan tersentuh hatinya, kadang jumpa atau papasan aja ditanya nggak jawab, ya. Itu bukan karena doa Anda belum terkabul, tapi dibalik semua ini pasti ada rencana Allah yang bagus, yang lebih indah. Itu dia, mungkin karena dia bukan yang terbaik buat saudara, ya, makanya Allah sudah mempersiapkan yang terbaik di belakang, ya. Dan saudaraku, ya, kadang kita meminta sama Allah itu minta contoh minta warna merah, Allah nggak ngasih warna merah,
Karena apa? Karena yang warna merah itu bukan warna terbaik buat saudara. Mungkin kalau Allah ngasih warna merah tersebut, ya saudara akan tambah itu tadi ya, iri, jadi dengki, jadi besar kepala, jadi sombong, dan macam-macam. Makanya Allah menunda dulu apa yang saudara minta. Nggak taunya di belakang daripada hajat kita, tirakat kita, wirid kita itu didengar sama Allah. Dan Allah sudah mempersiapkan yang cocok buat kita, saudaraku. Dan yakinlah bahwa rencana Allah, bahwa pemberian Allah itu pasti lebih baik daripada yang kita inginkan. Yakin, saudaraku ya. Jadi saya sering sekali menyampaikan kepada saudaraku bahwa tanamlah keyakinan Anda, tanamlah ketakwaan Anda, keimanan Anda, ya, tambah kesabaran Anda. Itu apa? Itu supaya kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Begitu, saudaraku ya. Apa-apa itu kalau Allah sudah ridho, Allah sudah izin, ya, Allah tuh punya belas kasihan sama kita. Kalau orang Jawa bilang tuh, sak ucap-ucape dadi gawe, sak langkah-langkahe dadi rezeki. Begitu, saudaraku. Jadi apa saja yang diucapkan itu terwujud, ya. Kemanapun langkah kita itu selalu mendapatkan hasil. Bahkan hasil tidak sesuai yang kita inginkan, malah lebih banyak, lebih bagus. Itulah rencana Allah. Tapi kalau saudaraku menghujat, saudaraku tidak sabar, apa ya benar ya, ilmu seperti ini bisa mengabulkan doa. Wah, ini ilmu abal-abal. Wah, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Wah, ini nyebar ilmu, nyebar ajian dan lain sebagainya, hanya mencari subscribe, ya, hanya mencari makan di YouTube. Nah, itu sudah beda lagi, saudaraku. Kalau dalam pikiran saudara sudah ada rasa atau pikiran atau hati itu sudah suudzon, ya, sudah suudzon, berprasangka buruk dulu sama amalan yang ingin diamalkan, berprasangka buruk sama yang memberikan amalan walaupun hanya lewat YouTube seperti ini. Nah, itu sulit sekali rasanya, saudaraku, untuk dikabulkan itu sulit, ya. Kalau kita memang hatinya bersih, kita, ya, itu tadi, ya. Jadi tujuan kita punya hajat supaya tercapai oleh Allah, supaya dikabulkan oleh Allah, itu pertama-tama yang harus kita utamakan adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah ridho dulu, ya, biar Allah mengizinkan dulu. Nah, kalau Allah sudah ridho, Allah sudah izin, insya Allah tidak ada yang sulit, saudaraku. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah siapkan buat kita itu pasti yang terbaik dan jauh lebih baik daripada yang kita rencanakan. Karena Allah akan selalu memberi yang terbaik buat hambanya yang bertakwa, hambanya yang sabar, ya, atas segala ujian pemberian Allah. Dan kita selain sabar itu syukur itu juga wajib dan penting, saudaraku ya. Jadi intinya ini untuk mengisi perjalanan saya daripada sendirian melamun. Nah, ini saya berikan sedikit pituah, ya, berikan sedikit arahan buat saudara supaya hajat saudara-saudaraku itu terkabul. Intinya pertama, niat karena Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama lagi, setelah niatnya sudah betul, setelah hajatnya itu sudah benar-benar fokus, ya. Jadi fokus, aku punya hajat seperti ini, saya punya hajat ini. Nah, itu perbanyak dulu istighfarnya. Perbanyak istighfarnya, gak harus nunggu habis sholat, ya, sambil jalan, ya, beristighfar, astagfirullahaladzim, syukur yang lengkap, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang agak singkat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya. Seperti itu, saudaraku. Setelah istighfar, sholawat, ya, perbanyak sholawat. Karomahnya sholawat, barokahnya sholawat itu juga sangat hebat, saudaraku ya. Jadi jangan meragukan sholawat, jangan meragukan istighfar, ya, dan jangan pernah mengentengkan doa, ya. Jadi kita tetap fokus dan perbaiki selalu hubungannya dengan Allah, perbaiki selalu hubungannya dengan orang tua. Karena walau bagaimanapun juga hajat Anda, doa Anda, keinginan Anda, tujuan Anda
akan sangat sulit terkabul jika Anda punya dosa, punya masalah sama orang tua, khususnya ibu. Ya, jadi doa ibu itu, ridho ibu itu adalah ridho Allah. Ya, itu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa doa ibu, ridho ibu itu jauh lebih dahsyat daripada doanya para wali, bahkan para malaikat sekalipun. Itu lebih mustajabah doa ibunya. Makanya perbaiki hubungan dengan orang tua, bikin orang tua tersenyum biar Allah tersenyum, bikin orang tua bahagia biar Allah bahagia, dan bikin orang tua ridho biar Allah meridhoi apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Gitu saudara ya. Kalau sudah memperbanyak istighfar, sudah memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan orang tua, jangan lupa juga sholat 5 waktunya. Ini pesan saya yang selalu saya sampaikan, sholat 5 waktunya dijaga. Syukur-syukur usahakan tepat waktu saudaraku ya. Ya, jadi sholat itu kan memang kewajiban setiap muslim. Ya, kewajiban yang harus disampaikan, yang harus dilaksanakan. Karena apa? Karena sholat juga salah satu rukun Islam. Makanya yang mengaku Islam, yang mengaku muslim, jangan heran ya, dan jangan marah kalau doanya belum terkabul, hajatnya belum terkabul, kalau sholatnya juga masih ditinggalkan. Jangankan ditinggalkan penuh ya, bolong-bolong aja sudah tidak bagus. Nah, ini waktunya sudah mau adzan maghrib, saudaraku. Saya masih di jalan, mau sampai rumah juga masih jauh. Ini sampai di sini dulu ya. Ini pituah saya, semoga bermanfaat. Pokoknya intinya jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan orang tua, perbanyak istighfarnya, perbanyak sholawatnya, dan satu tujuan dalam hidup kita, dalam hajat kita, dalam langkah kita, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.